Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marif Indrawan. NIM 220401010089. Saya akan menjelaskan tentang sistem multimedia dalam dunia pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran. Transformasi digital membawa perubahan fundamental dalam cara kita belajar dan mengajar. Teknologi multimedia telah merevolusi pendidikan modern, menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis, personal, dan efektif. Mari kita jelajahi bagaimana sistem multimedia mengubah wajah pendidikan Indonesia dan membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Apa itu sistem multimedia dalam pendidikan? Multimedia adalah gabungan harmonis dan berbagai media seperti teks, gambar, audio, video, animasi yang terintegrasi secara digital untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang kaya dan multidimensional. Sistem multimedia pendidikan memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan materi pembelajaran secara interaktif, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Seperti teks digital, visual grafis, video animasi, dan video suara. Manfaat sistem multimedia dalam pembelajaran adalah membawa transformasi signifikan dalam dunia pendidikan dengan menawarkan pengalaman belajar yang lebih kaya, interaktif, dan efektif. Teknologi ini memperdayakan guru untuk menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik, sekaligus memberikan siswa kebebasan untuk belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka masing-masing. Contohnya adalah meningkatkan motivasi belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, membangkitkan antusiasme siswa untuk terus belajar dan mengeksplorasi materi. Elemen visual dan interaktif menciptakan pengalaman yang menyenangkan, mengubah pembelajaran dari tugas menjadi petualangan penemuan. Pemahaman konsep lebih mudah. Visualisasi dan simulasi membantu siswa memahami konsep kompleks seperti proses biologis, reaksi kimia, atau fenomena fisika yang sulit diamati langsung. Animasi 3D dan simulasi interaktif membuat konsep abstrak menjadi konkret dan mudah dipahami. Pembelajaran fleksibel dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memberikan kebebasan belajar sesuai kecepatan dan waktu masing-masing siswa. Fleksibilitas ini sangat penting untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan jadwal siswa, menciptakan pembelajaran yang benar-benar personal. Pengalaman belajar beragam, mengakomodasi berbagai gaya belajar, visual, auditori, kinestetik dalam satu platform pembelajaran yang komprehensif. Setiap siswa dapat menemukan metode yang paling efektif untuk mereka, meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Jenis-jenis multimedia dalam pendidikan. Sistem multimedia dalam pendidikan hadir dalam berbagai bentuk, masing-masing dengan karakteristik dan keunggulan tersendiri. Memahami jenis-jenis multimedia ini penting untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan pembelajaran spesifik. Multimedia interaktif menggabungkan teks, gambar, suara, animasi, dan video yang dapat dikendalikan siswa. Contohnya adalah aplikasi pembelajaran interaktif, simulasi virtual lab, dan game edukasi yang memberikan kontrol penuh kepada pengguna. Multimedia linier, media yang berjalan berurutan tanpa kontrol pengguna seperti video pembelajaran, film edukasi, dan dokumenter yang diputar dari awal hingga akhir dengan narasi yang terstruktur dan jelas. Media visual, proyektor, gambar grafik, infografis, dan diagram yang membantu visualisasi konsep dan data untuk pemahaman yang lebih baik. Sangat efektif untuk menjelaskan hubungan dan pola yang kompleks. Media audio, rekaman suara, podcast pembelajaran, audiobook, dan narasi yang mendukung pembelajaran auditori dan melatih
Kemampuan mendengar, ideal untuk pembelajaran bahasa dan pengembangan literasi. Berikut adalah contoh aplikasi multimedia interaktif di dunia pendidikan. Berbagai platform dan aplikasi telah dikembangkan untuk mendukung pembelajaran multimedia yang efektif dan menarik. Teknologi ini tidak hanya memfasilitasi transfer pengetahuan, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang kolaboratif, menyenangkan, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Microsoft PowerPoint, presentasi interaktif dengan animasi menarik, integrasi video dan audio, transisi halus antar slide untuk alur cerita, kolaborasi real time untuk proyek kelompok. Kuis interaktif berbasis game yang seru meningkatkan keterlibatan siswa drastis, kompetisi sehat dan menyenangkan, feedback instan untuk evaluasi cepat. Google Classroom, platform kelas digital terintegrasi penuh, berbagai format media pembelajaran, diskusi dan kolaborasi online efektif, manajemen tugas dan penilaian efisien. Animaker, video animasi edukasi yang menarik, template siap pakai untuk pemula, karakter dan efek animasi profesional, mudah digunakan tanpa skill dan desain tinggi. Contoh multimedia visual dan audio dalam pembelajaran. Media visual dan audio memainkan peran krusial dalam memperkaya pengalaman pembelajaran. Kombinasi keduanya menciptakan pengalaman multisensori yang meningkatkan retensi informasi dan membuat pembelajaran lebih berkesan dan efektif untuk berbagai tipe pembelajaran. Video tutorial pendek, mikro video 3-5 menit untuk menjelaskan konsep rumit secara ringkas dan mudah dipahami, cocok untuk review cepat dan sebelum ujian atau penguatan materi. Podcast pembelajaran, podcast bahasa Inggris untuk melatih listening skill, tersedia dalam berbagai tingkat kesulitan dan topik menarik dari budaya hingga sains. Google Maps untuk geografi, eksplorasi virtual ke berbagai lokasi dunia, mempelajari topografi, iklim, dan karakteristik geografi secara interaktif tanpa meninggalkan kelas. Radio edukasi Kemendikbud, sumber audio pembelajaran gratis yang dapat diakses secara luas, mencakup berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan dari SD hingga SMA. Ada beberapa studi kasus implementasi multimedia di sekolah, dan berikut adalah contoh nyata bagaimana sekolah berhasil mengintegrasikan sistem multimedia dalam proses pembelajaran sehari-hari, mencapai peningkatan signifikan dalam keterlibatan siswa dan hasil belajar yang terukur. Platform pembelajaran digital sekolah menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran jarak jauh, mengintegrasikan video pembelajaran, kuis interaktif, forum diskusi, dan pengumpulan tugas dalam satu platform terpadu yang mudah diakses siswa dan orang tua. Konten animasi kreatif. Guru IPA membuat video animasi menggunakan Animaker untuk menjelaskan sistem pernapasan manusia, menampilkan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara visual yang mudah dipahami dan narasi yang jelas. Gamifikasi pembelajaran. Siswa menggunakan aplikasi kuisis untuk latihan soal secara menyenangkan dan kompetitif. Dengan skor langsung memotivasi mereka untuk terus meningkatkan pemahaman dan berkompetisi secara sehat dengan teman sekelas. Hasil dan dampak. Peningkatan 35% dari keterlibatan siswa dan nilai rata-rata naik 20% serta feedback positif dari siswa tentang pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami dibanding metode konvensional. Tantangan dan solusi penggunaan multimedia di pendidikan. Meskipun sistem multimedia menawarkan banyak keuntungan, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan. Memahami hambatan ini dan menemukan solusi praktis adalah kunci keberhasilan transformasi digital dalam pendidikan Indonesia.
Tantangan utamanya adalah keterbatasan akses teknologi. Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur digital yang memadai, terutama di daerah terpencil dengan koneksi internet terbatas atau tidak stabil. Kurangnya pelatihan guru. Banyak guru yang belum mendapat pelatihan memadai dalam menggunakan dan mengintegrasikan teknologi multimedia dalam pembelajaran sehari-hari. Biaya pengembangan konten. Membuat konten multimedia berkualitas tinggi membutuhkan investasi waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit untuk sekolah. Solusinya adalah dukungan pemerintah, bantuan infrastruktur, subsidi, perangkat, dan program bantuan dari pemerintah serta lembaga pendidikan untuk pemerataan akses teknologi. Pelatihan berkala, program pelatihan guru secara rutin tentang teknologi pendidikan dan pembuatan konten multimedia sederhana namun efektif, dan aplikasi gratis. Memanfaatkan aplikasi gratis atau open source seperti Canva, OpenShot, dan platform lain yang mudah digunakan dan powerful. Masa depan sistem multimedia dalam pendidikan. Teknologi terus berkembang dengan cepat, membuka peluang baru yang menarik untuk transformasi pendidikan. Masa depan pembelajaran akan semakin personal, imersif, dan terhubung secara global, menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan efektif. Pembelajaran adaptif, konten multimedia yang semakin personal dan adaptif menggunakan AI menyesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa secara real time. Kolaborasi global, platform digital memungkinkan kolaborasi antar siswa dan berbagai negara, memperkaya perspektif dan sumber belajar secara global tanpa batas geografis. 2030 adalah target transformasi digital. Semua sekolah di Indonesia diharapkan telah terintegrasi penuh dengan sistem multimedia. 85% proyeksi penggunaan presentasi pembelajaran yang akan menggunakan teknologi multimedia dalam dekade mendatang. 3 kali peningkatan efektivitas pembelajaran. Multimedia diprediksi meningkatkan retensi informasi hingga 3 kali lipat. Multimedia sebagai kunci pembelajaran modern. Transformasi pembelajaran. Sistem multimedia mengubah cara pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan interaktif, memberdayakan siswa menjadi pembelajar aktif yang mandiri dan kreatif. Kualitas pendidikan meningkat. Dengan pemanfaatan yang tepat, multimedia dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar secara signifikan dan terukur di semua tingkat pendidikan. Masa depan cerah. Mari dorong inovasi dan adaptasi teknologi multimedia untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik, inklusif, dan kompetitif di kancah global. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, dan multimedia adalah kunci untuk membuka potensi maksimal setiap siswa di era digital ini. Berikut adalah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.